Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan kinerja keuangan dan penilaian kinerja. Yang beranggotakan saya, Ade Putri Prastiwi, yang akan menjelaskan pembatasan dalam analisis varian. Selanjutnya ada Agung Prayogi, yang akan menjelaskan sistem penilaian kinerja. Dan yang terakhir ada Notiologea, yang akan menjelaskan pengendalian interaktif. Poin 1. Pembatasan dalam analisis varian. Analisis varian adalah metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistik intensif. Keterbatasan analisis varian. Dalam analisis varian terdapat 3 keterbatasan. Di antaranya, keterbatasan yang pertama, walaupun analisis ini mengidentifikasi di mana varian terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varian ini terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya. Keterbatasan yang kedua, yaitu menentukan apakah suatu varian adalah signifikan. Keterbatasan yang ketiga, bahwa ketika laporan kinerja menjadi lebih teragregasi, varian yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Misalnya, seorang manajer melihat kinerja biaya produksi unit bisnis, mungkin memastikan bahwa biaya tersebut sesuai dengan anggaran. Kemudian selanjutnya, tindakan manajemen. Ada satu prinsip utama dalam menganalisis laporan keuangan formal. Laporan laba bulanan sebaiknya tidak berisi hal-hal yang tak terduga. Informasi yang signifikan harus dikomunikasikan secepatnya melalui telepon, fax, email, atau pertemuan pribadi segera setelah hal itu diketahui. Salah satu manfaat utama dari laporan formal adalah bahwa laporan tersebut memberikan tekanan yang diinginkan pada manajer di tingkat yang lebih rendah untuk mengambil tindakan perbaikan atau inisiatif mereka sendiri. Laporan laba tidak akan berguna kecuali laporan tersebut mengarah pada tindakan. Tindakan tersebut mungkin terdiri dari pujian atas kerja yang telah dilakukan dengan baik, saran-saran untuk melakukan hal secara berbeda, memproses, atau tindakan ketenaga kerjaan yang lebih drastis. Selanjutnya yaitu nomor 2, sistem penilaian kinerja. Tujuan dari sistem ukuran kinerja adalah untuk membantu penerapan strategi untuk mengimplementasikan atau menerapkan sistem semacam itu. Nah, manajemen sendiri memilih ukuran-ukuran yang paling mewakili strategi perusahaan. Ukuran-ukuran ini dapat dilihat sebagai faktor keberhasilan penting masa kini dan masa depan. Jika ukuran-ukuran ini membaik, berarti perusahaan telah mengimplementasikan strategi. Keberhasilan tergantung kepada setiap perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu keterbatasan sistem pengendalian keuangan. Yang pertama, dapat mendorong tindakan jangka pendek yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Yang kedua yaitu pengendalian keuangan yang ketat dapat memotivasi manajer untuk memanipulasi data. Yang ketiga yaitu manajer unit bisnis mungkin tidak mengimplementasikan tindakan yang berguna untuk jangka panjang guna memperoleh laba jangka pendek. Yang terakhir itu penggunaan laba jangka pendek sebagai satu-satunya tujuan dapat mengintori komunikasi antara manajer unit bisnis dan manajer senior. Selanjutnya itu pertimbangan umum. Perbandingan sistem ukuran kinerja dapat di panel instrumen pada dashboard memberikan wawasan penting mengenai bauran dari ukuran keuangan dan non-keuangan yang diperlukan dalam suatu sistem pengendalian manajemen. Satu ukuran tidak dapat mengendalikan sistem yang kompleks dan terlalu banyak ukuran penting membuat sistem tersebut menjadi kompleks. Yang selanjutnya itu balance scorecard. Balance scorecard adalah suatu contoh atau sistem kinerja. Menurut pada pendukung pendekatan ini, unit bisnis harus memberikan cita-cita yang diukur 4 perspektif. Nah, apa saja sih? Yang satu itu adalah keuangan, yang kedua itu pelanggan, yang ketiga itu bisnis internal, yang terakhir itu nomor 4 inovasi dan pembelajaran. Sini yang selanjutnya itu pertimbangan tambahan. Suatu bisnis penilaian kinerja berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari pihak pemangku kepentingan. Yang
yang berbeda dari organisasi perusahaan dengan menciptakan campuran-campuran dari ukuran-ukuran yang strategis. Nah, apa saja sih? Nah, yang pertama itu adalah ukuran hasil dari pemicu. Yang kedua itu adalah ukuran keuangan dan non-keuangan. Yang ketiga adalah ukuran internal dan eksternal. Yang keempat, yang terakhir itu pengukuran pemicu perubahan. Nah, faktor kunci keberhasilan apa saja sih? Nah, yang pertama itu adalah ada variabel kunci yang berfokus pada pelanggan. Nah, yang satu itu pemesanan, yang kedua itu pemesanan tertunda, yang ketiga pangsa pasar, yang keempat itu pemesanan dari pelanggan kunci, yang kelima kepuasan pelanggan, yang keenam itu retensi pelanggan, yang ketujuh adalah loyalitas pelanggan. Nah, selanjutnya itu nomor 2 variabel kunci yang berkaitan dengan proses bisnis internal. Apa saja sih? Nah, yang pertama itu adalah utilitas kapasitas. Kedua itu adalah pengiriman tepat waktu, yang ketiga adalah perputaran persediaan, yang keempat itu adalah kualitas, yang kelima itu yang terakhir waktu siklus. Implementasi sistem pengukuran kinerja. Di sini itu ada 4. Yang pertama itu mengidentifikasi strategi. Apa saja sih? Proses mengidentifikasi effort dimulai dengan mengidentifikasi strategi organisasi. Yang kedua adalah mengidentifikasi ukuran dari strategi. Organisasi tersebut harus berfokus sedikit ukuran-ukuran penting atau manajemen akan dibanjiri dengan ukuran. Selanjutnya itu mengintegrasikan ukuran ke dalam sistem manajemen. Scorecard haruslah diintegrasikan baik dengan struktur formal maupun non-formal dari organisasi, budaya, serta praktik sumber daya manusia. Yang terakhir itu adalah meninjau ukuran dan hasil secara berkala. Ketika scorecard dijalankan, scorecard tersebut harus ditinjau secara konsisten dan terus-menerus oleh manajemen senior. Selanjutnya itu adalah ada kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja. Apa saja sih? Yang pertama itu adalah korelasi yang buruk antara ukuran non-keuangan dengan hasilnya. Nah, yang kedua itu adalah terpaku pada hasil keuangan. Yang ketiga adalah ukuran yang tidak dipengaruhi. Yang keempat, terlalu banyak pengukuran. Yang terakhir itu adalah 5, kesulitan dalam menerapkan trade-off. Nah, di sini ada praktik pengukuran. Hasil studi Light dan Skiman memberikan wawasan mengenai apa yang sebenarnya diukur oleh perusahaan. Kualitas dilihat dari ukuran-ukuran ini, serta ukuran apa yang dikaitkan dengan kompensasi. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh saudara Naitolo Gia. Baik, saya akan menjelaskan bagian poin nomor 3 yaitu pengendalian interaktif. Peran utama dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu pelaksanaan strategi yang terpilih mendefinisikan faktor kunci keberhasilan yang menjadi titik pusat dari desain dan operasi sistem pengendalian. Hasil akhirnya adalah implementasi strategi yang berhasil. Karakteristik pengendalian interaktif terdiri dari: pertama, sekelompok informasi pengendalian manajemen mengenai ketidakpastian strategi yang dihadapi oleh bisnis tersebut menjadi titik pusat. Kedua, manajer pada semua tingkatan organisasi tersebut memfokuskan perhatiannya pada informasi yang dihasilkan oleh sistem itu. Ketiga, eksekutif pada sensor menerima informasi semacam itu dengan serius. Keempat, atasan, bawahan, dan rekan sekerja bertemu untuk menginterpretasikan dan membahas implikasi dan informasi untuk inisiatif strategi masa depan. Kelima, rapat dilaksanakan dalam bentuk debat serta tantangan terhadap data dan asumsi mendasari serta tindakan yang sesuai. Kondisi-kondisi yang harus dipenuhi subsistem sebelum digunakan sebagai sistem pengendalian interaktif. Pertama, data dalam subsistem
harus tidak ambigu, serta mudah dipahami dan diinterpretasikan. Kedua, subsistem tersebut harus membuat data mengenai ketidakpastian strategis. Ketiga, data dalam subsistem seharusnya membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi baru.